Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Oke, IHSG hari ini naik banyak ya, lumayan 2,4%. Posisi IHSG ada di angka 7.791. Transaksi hari ini ada di angka 18 triliun ya. Hari ini Big Bang banyak yang terbang ya. BRI naik 6,3%, BNI 3,8%, BCA 3,5%, Mandiri naik ke Mandiri, BTN 4,5%, BTPS mana 4%, nah Mandiri 4% juga ya, lumayan. Pokoknya bank-bank pada naik ya hari ini. Ingat jangan FOMO guys. Oke. Tapi masih murah sih kalau segini dibanding dividen yang bisa kita dapetin. Kalau untuk sekarang masih oke lah di harga-harga sekarang. Oke. Nah, hari ini gue pengen bahas saham yang batubara ya, ITMG. Ini Q2-nya parah, ini nyungsep quarter 2-nya. Dia cuma dapat EPS 380 perak ya. Nah, kalian pegang ITMG nggak nih? Nah, kalau pegang kalian ada di average harga berapa? Apa di harga bawah 22.000 atau di atas 22.000? 25.000, 26, 27. Nah, ini gara-gara ini closingannya pengumuman Q2-nya sih kemarin sore ya, jadinya tadi pagi nih langsung turun nih, langsung dihajar sama investor pada jualan kayaknya. Mungkin sedikit kecewa ya dengan pendapatan Q2 yang ya anjlok ya. Rata-rata sih batubara Q2-nya anjlok ya. Jadi ini kode-kode juga nih, jangan-jangan buat BSSR nih. Kode BSSR kan belum keluar nih laporan Q2-nya. Oke, kita bahas dulu secara umum profilnya si ITMG ini. Dia IPO di tanggal 12 Desember tahun 2007 ya. Harga IPO dia saat itu 14.000, lembar sahamnya pada saat IPO ada di angka 225 jutaan lembar ya. Hasil IPO kurang lebih 3,1 triliun. Saham free floatnya atau yang kita pegang nih masyarakat non warkat ada di angka 34% ya. Terus transaksi hariannya dia ada di angka 162 miliar ya hari ini. Lembar saham sekarang ada 1,1 miliar lembar saham. Harga closingan hari ini di 22.550 ya. Berarti market cap-nya ada di angka 25,4 triliun. Oke. Lanjut, total ekuitas dia sampai dengan saat ini ada di angka 30,2 triliun. Berarti harga bukunya dia ada di angka 26.739. Secara PBP masih di bawah angka 1 ya, 0,84, dan secara PE juga dia ada di angka 8,5 kali ya. Untuk liabilitas dia ada di angka 8,3 triliun ya. Berarti debt to equity ratio-nya ada di angka 27%. Secara keuangan sehat ya, secara pundak oke. Total asetnya berarti ada di angka 38 triliun. Laba ditahannya berapa nih? Gua belum cek. Kita cek bareng-bareng. Q2 ya. Itu banking kenapa bisa naik? Kalian ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silahkan komen. Apakah karena suntikan Danantara? Pengen di angka 8.000 biar sama kayak ulang tahun Indonesia ya, 80 tahun. Rumornya begitu. Mana nih finansial? Ini aja.
Oke, berapa nih? Satuannya ribuan ya. Laba yang apaan nih, dolar apa rupiah ini? Nggak mau baca tadi. Sebentar, ini agak lama ya. Ribuan dolar ya, 16.223 di rupiahnya, 16.223. Ini ada di angka berapa nih? 1.417.000, 1,6 miliar, 1,4 1,4 miliar. Mana nih? 1.417.585 585.000 dikali 16.233. Iya, laba ditahan dia sih ada di 23 triliun ya, gede ya untuk laba ditahannya. Mantap juga ya. Pokoknya laba ditahannya banyak ya, 23 triliunan. Ini kan di atas kan ribuan ya, berarti kan 1 miliar, 1,4 miliar dolar ya, kali 16.000, jadi 23 triliun. Koreksi kalau gua salah ya. Nah, lanjut ke revenue dia ya. Di Q1 dia dapat 7,8 triliun ya. Nah, Q2 nya dia turun 8,63 triliun, 8,63% ya, atau Q2 nya 7,2 triliun. Iya, terus secara gross profit Q1 dia dapat 28% dan Q2 dia cuman 20% ya. Jadi menurun juga ya, turunnya jauh 33% ya secara gross profit. Terus secara net profit, nah ini apalagi jauh nih, beban biayanya banyak. Kalau Q1 13%, sementara Q2 cuma dapat 5,9% ya, dari 1,063 triliun sekarang cuma sisa 429 miliar gitu, turun jauh ya. Iya gitu. Berarti EPS dia secara anualis ada di angka 2640 ya. Nah, proyeksi dividen untuk tahun 2025 dia bisa bagi berapa nih? Dia kan DPR-nya 66% ya tahun kemarin. Tahun kemarin sih kalau di harga sekarang 14% ya. Nah, berarti 66% kali 2640, kurang lebih dividennya 1742 ya. Dan dividen yield yang bisa kita dapetin cuman ada di angka 7,7% ya. Ya, turun lumayan ya, di bawah 10%. Biasanya kan sukanya di atas 10% dia. Tapi ini Q2 nya karena melorot ya, jadi ya kecil ya. Nah, cuman gua rasa Q3 sama Q4 sih harusnya di Q3 ada perbaikan lah sama Q4 gitu. Kalau Q3 nya tambah ambles, wah parah sih kalau kata gua, batu bara. Jadi siklusnya lagi di bawah ya, jadi harus benar-benar punya angka average yang bawah juga gitu. Kalau average-nya tinggi lu, nah itu balik lagi ke diri kalian, apa kalian mau averaging down atau dibiarin aja cari saham lain yang lebih bagus gitu. Nah, balik lagi ke strategi masing-masing. Ini batubara itu kalau masuk ke sini ya, ke batubara untuk dividen investing, lu harus ngerti ini kan cyclical ya. Tentu aja ada masa atau momen-momen saat kayak gini nih, dia lagi di bawah ibaratnya sekarang.
Jadi lu harus bisa terima. Apalagi yang baru-baru mungkin lu akan merasa, wah kok gini sih, gua makin loss terus nih, floating lossnya makin banyak, gimana dong gitu. Kalau yang baru-baru mungkin dia akan merasa kecewa gitu ya. Kalau yang udah lama, udah yang melalui siklus naik turun ya mungkin udah tahu kan, udah paham, ya udah biasa-biasa aja. Kalau ada dana tambahan ya dia akan nambah porsinya di saham yang benar-benar ia percaya gitu. Apalagi ini kan ITMG ya. Kalau secara history dividennya lu nggak usah ngeraguin lagi, dia rajin ya. Dia kan IPO di 2007 ya. Kita lihat tuh, dari 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, nggak pernah bolong ya. Cuman ada masa-masa ya, namanya juga investasi dan namanya juga usaha ya. Nggak selamanya ada selalu di atas, nggak selamanya kita happy terus. Jadi akan ada masa suka dukanya, yaitu kita namanya investasi ya, kita nikmatin aja gitu kan. Makanya itu yang terpenting kan, uangnya harus uang dingin ya, uang khusus untuk investasi, bukan uang untuk lu makan untuk sehari-hari gitu. Ini kan jangka panjang. Nanti kalau udah 10 atau 20 ke depan, nah lu boleh diambillah buah dari investasi lu gitu. Kalau untuk sekarang kan masih dalam perjalanan gitu. Nah, secara dividen yield tuh 2%, 3%, 8, 9, 16 tuh. Kadang kalau lagi bagus ya bisa ada jackpot nih. Ini 2023 43% gitu. Dia baginya 2 kali. Nah, bentar lagi ya, bulan September dia bagi nih. Sama nanti tahun depan bulan 5 biasanya. Gitu. Jadi harga waras dia sekarang ada di angka berapa nih? Di angka 17.000 sampai 34.000. Kalau sampai turun di bawah harga 20.000 sih ini oke banget ya untuk dikoleksi. Kita tunggu aja apakah dia mampu balik ke di bawah 20.000 atau tetap bertahan di atas 20.000 ya. Gitu. Nah, 2021 sih di sini ya. Kita lihat grafiknya. Padahal dia udah mau naik loh, udah pelan-pelan naik, cuma karena Q2-nya jelek, ngedrop ya, jadinya ya udah nggak jadi, dia langsung kebanting ke bawah. Ya udah, ini jadinya ke bawah lagi lah ini. Mungkin sideways atau turun dikit-dikit gitu. Jadi untuk sekarang ya nikmati aja. Kalau udah masuk dan floating loss, ya balik lagi ke diri kalian, itu adalah part dari investasi ya. Makanya penting untuk diversifikasi, oke? Dan jangan takut sih kalau ITMG pasti bagi dividen terus ya, meskipun dividen yieldnya turun ibaratnya cuman 7,7% kurang lebih proyeksinya. Tapi semoga aja Q3 Q4 membaik ya, bisalah dapat 1 triliun gitu. Jadi IPS-nya bisalah naik dan dapat dividen di atas 10% lagi. Oke. Nah, segitu dulu tentang si ITMG ya. Semoga kalian bertahan dengan kekacauan di batubara ya. Dan semoga harganya naik lagi, dan semoga kinerja semua emiten batubara naik lagi. Oke, amin. Segitu dulu ya, semoga ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.